Tuntunan Sabda Minggu 17 September tahun 2023. Hari Minggu biasa yang ke-24 dalam tahun A. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Ayat emas ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah hari Minggu ke-24 dalam masa biasa. Minggu lalu, gereja mengingatkan kita akan pentingnya rekonsiliasi melalui dialog persaudaraan dan saling mengasihi. Hari ini, gereja mengundang kita untuk merenungkan pengampunan. Ini adalah dasar yang sangat penting dalam rekonsiliasi dan keyakinan Kristiani kita. Ini adalah pesan utama dari bacaan pertama dan Injil hari ini. Ada pepatah populer yang mengatakan bahwa berbuat salah itu manusiawi, sementara mengampuni itu ilahi. Dengan kata lain, orang yang berbuat dosa adalah manusiawi. Hal ini karena adalah bagian dari sifat kita sebagai manusia untuk berbuat salah atau berdosa. Di sisi lain, orang yang mengampuni bertindak secara ilahi. Hal ini karena mengampuni berarti ikut serta dalam atribut dan sifat Tuhan, sifat Allah yang sangat penting. Allah adalah pengasih, penyayang, dan suka mengampuni. Bacaan pertama hari ini berfokus pada pengampunan. Pertama, bacaan ini mengingatkan kita bahwa agar doa kita dikabulkan, kita harus mengampuni orang lain. Kedua, bacaan ini mengandaikan bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Allah. Jadi, agar kita dapat diampuni, pertama-tama kita harus mengampuni orang lain. Oleh karena itu, Putra Sirak mendesak kita. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdosa. Ini adalah sebuah panggilan untuk membebaskan orang lain, dengan kata lain, membebaskan dan menyembuhkan diri kita sendiri. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat penting. Hidup dan mati kita masing-masing memiliki pengaruh terhadap yang lain. Selain itu, kemampuan kita untuk mengampuni juga memiliki pengaruh yang besar terhadap orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa pengampunan memiliki efek ganda. Pengampunan adalah obat dengan dosis tunggal yang dapat menyembuhkan satu atau banyak orang pada waktu yang bersamaan. Pengampunan membebaskan orang yang diampuni dan juga menyembuhkan orang yang mengampuni. Dalam Injil, Kristus membawa pengampunan ke tingkat yang berbeda dan praktis. Hal ini terungkap dalam dialog antara Petrus
dan Kristus. Petrus mengajukan sebuah pertanyaan teoritis. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Yesus menjawabnya dengan cara yang paling praktis. 70 kali 7 kali. Jawaban Kristus ini hanya mengingatkan kita bahwa pengampunan dalam agama Kristen tidak memiliki batas. Kita harus mengampuni semua orang, selalu dan selamanya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan hal ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Mari kita renungkan beberapa kali kita telah bertindak seperti hamba yang jahat itu. Dia diampuni utangnya yang besar, tetapi dia tidak dapat mengampuni utangnya yang kecil. Dia dibebaskan, tetapi dia memenjarakan sesamanya. Pesan dari perumpamaan ini adalah kita harus memperlakukan orang lain dengan penuh belas kasihan. Kita harus mengampuni karena Allah mengampuni kita setiap hari dan setiap saat. Kita tidak boleh selalu memandang rendah sesama kita. Sebaliknya, kita harus mempertimbangkan keadaan mereka sebagaimana Allah selalu mempertimbangkan keadaan kita. Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni semua orang dan selamanya. Apakah yang dimaksudkan dengan mengampuni semua dan selamanya? Pertama, itu tidak berarti aku mengampunimu tetapi kita harus berpisah, atau aku mengampunimu tetapi aku tidak ingin bertemu denganmu lagi dalam hidupku, atau aku mengampunimu tetapi aku tidak akan melupakan. Ini berarti sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini berarti memulihkan persatuan untuk percaya bahwa adalah mungkin untuk berjalan bersama menuju tujuan bersama. Ini berarti menyembuhkan luka tanpa meninggalkan bekas luka. Penting untuk ditambahkan bahwa terkadang seseorang juga perlu memaafkan diri sendiri atau kesalahan yang dilakukan terhadap diri sendiri. Kesedihan yang tak berkesudahan atau perasaan bersalah karena kesalahan dalam hidup. Hal ini menghalangi kemajuan spiritual dan material. Jadi, kita harus memaafkan diri kita sendiri juga, dengan kata lain, untuk terus hidup dalam kedamaian dengan diri kita sendiri. Akhirnya, orang yang mengampuni bertindak seperti Kristus. Jadi, seperti yang kita doakan dalam doa Bapa Kami pada perayaan Ekaristi dan dalam doa-doa kita. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita agar menjadi setia kepada kata-kata ini dengan menghidupinya secara praktis. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.